Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Kita berjumpa lagi setelah beberapa minggu kita libur semester, dan anak-anak sebelumnya juga sudah ujian akhir semester 1, dan alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki semester kedua. Nah, untuk pelajaran PABP di semester kedua ini, yang pertama kita akan mempelajari Al-Quran surat Al-Alaq. Nah, kalau tak semester 1 kemarin anak-anak sudah mempelajari Quran surat apa aja? Surat seperti surat Al-Adiyat, terus surat apa lagi? Surat Al-Zalzalah, sama surat Al-Qari'ah. Nah, untuk semester kedua ini, untuk Al-Quran kita akan mempelajari surat Al-Alaq, At-Tin, Al-Insyirah, dan Ad-Duha. Sama saja ya, kalau kemarin 4, dan kita di semester 2 ini yang akan kita pelajari juga ada 4 surat. Tetapi beban yang kita pelajari nanti tidak semuanya. Nah, nanti sebatas mungkin setengah saja, karena tidak mungkin kita akan harus hafal semua atau anak-anak harus memahami semua. Nah, karena anak-anak tahu sendiri keadaan kita masih pandemi dan anak-anak masih belum bisa masuk sekolah. Jadi Pak Azhar usahakan beban belajar kalian tidak seperti saat masuk sekolah. Nah, sekarang diambil bukunya PABP, dibuka pada halaman 96-97. Nah, Quran surat Al-Alaq. Nah, anak-anak sudah ada yang hafal belum Quran surat Al-Alaq? Nah, Pak Azhar harap sudah ada yang hafal ya. Syukur-syukur semua dari ayat 1 sampai ayat terakhir sudah ada yang hafal. Tetapi bagi yang belum hafal, silahkan mulai dihafalkan. Pak Azhar kali ini tidak mewajibkan untuk hafalan. Nah, kalau besok insya Allah tugasnya tidak harus menghafal, tetapi boleh membaca. Nah, begitu ya anak-anak ya. Nanti yang bisa menghafal nilainya lebih bagus dari yang cuma membaca. Nah, sekarang dibuka dulu. Kalau yang tidak ada buku boleh memakai juz amma ya, atau Al-Quran. Dibuka surat Al-Alaq. Kita baca dulu bersama-sama dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi annallaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul adzim. Nah, selesai ya Pak Azhar membacakannya.
Untuk artinya anak-anak bisa membaca sendiri ya, karena ini ada berapa? Ada 19 ayat, tergolong panjang ya. Tetapi setiap ayat dari surat Al-Alaq cenderung pendek, tidak ada yang terlalu panjang. Cuma ayatnya lebih banyak. Nah, sekarang Pak Azhar jelaskan sedikit kandungan atau isi dari surat Al-Alaq. Nah, anak-anak bisa melihat pada buku paket halaman 98. Quran surat Al-Alaq merupakan surat yang ke berapa? 96 di dalam Al-Quran. Jadi Quran surat Al-Alaq itu menempati urutan dalam Al-Quran ke 96. Terdiri dari 19 ayat. Nah, sudah ada. Termasuk surat Makiyah. Nah, anak-anak pasti masih ingat kan? Kalau surat golongannya Makiyah berarti turun di kota Makkah. Kalau Madaniyah berarti turun di kota Madinah. Ayat 1 sampai 5 merupakan surat yang pertama kali diterima Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak ini penting ya, perlu anak-anak ingat bahwasanya Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai alamal insana malam ya'lam itu merupakan surat yang pertama turun atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Cuma 5 ayat. Itu 5 ayat itu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ayat tersebut turun saat bulan Ramadan, atau kita biasanya memperingatinya dengan apa? Nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Setiap 17 Ramadan disebut malam Lailatul Qadar atau malam dulu turunnya Al-Quran. Ingat-ingat ya, ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq merupakan surat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad dan turun bertepatan pada bulan Ramadan. Dan yang membawakan atau memberikan kepada Nabi Muhammad siapa? Malaikat Jibril. Nah, ini ada pada halaman 99. Ayat tersebut disampaikan pada bulan Ramadan oleh malaikat Jibril. Nah, waktu itu Nabi Muhammad sedang berdiam diri di Gua Hira. Jadi berdiam diri itu maksudnya mendekatkan diri kepada Allah. Bukan cuma diam, tapi beribadah, berdoa kepada Allah. Lalu didatangi oleh malaikat Jibril yang membawa wahyu berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, sedikit kandungan dari surat Al-Alaq. Di sini anak-anak juga bisa membaca. Kandungan surat Al-Alaq menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, Pak Azhar tadi lupa, belum memberitahu. Surat Al-Alaq itu artinya segumpal darah. Ingat-ingat ya, Al-Alaq artinya segumpal darah. Jadi jadi surat Al-Alaq itu salah satunya menerangkan apa? Tentang Allah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, kok bisa, Pak? Nah, kalian sebelum lahir itu berada di perut ibu, sebelum jadi bayi. Nah, itu kalian masih berupa janin. Janin itu belum terbentuk seperti manusia, tetapi cuma segumpal darah kecil. Nah, atas kekuasaan Allah, semakin lama kalian berkembang, nanti tumbuh ada kaki, ada jari, kepalanya mulai terbentuk. Nah, setelah itu diberikan ruh oleh Allah. Nah, itulah yang dimaksud awal manusia berasal dari segumpal darah, cuma segumpal, tidak ada bentuk manusianya. Dengan kekuasaan Allah, sekian lama akan menjadi berbentuk seorang bayi, lalu diberi nyawa. Lalu melalui surat ini Allah juga mengingatkan kita untuk tidak melampaui batas, tidak merasa serba cukup, tidak melarang orang untuk sholat atau melarang orang lain untuk berbuat baik, tidak durhaka atau tidak berpaling kepada
Allah, durhaka atau berpaling kepada Allah itu maksudnya musyrik atau syirik atau menyembah atau meminta kepada selain Allah. Lalu orang-orang yang melakukan hal semua itu, nah orang-orang yang syirik, orang-orang yang melarang orang untuk sholat, orang yang durhaka kepada Allah akan dimasukkan ke dalam neraka yang dijaga oleh malaikat Zabaniyah. Nah, malaikat Zabaniyah itu ada pada ayat 18. Nah, sanad'u Zabaniyah. Artinya kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Nah, di sini ya. Pada ayat ke-18. Nah, itu sekian untuk penjelasan singkat atau kandungan dari surat Al-Alaq yang Pak Azhar sampaikan untuk materi kali ini. Seperti tadi yang Pak Azhar pesan, silahkan bagi yang belum hafal silahkan hafalkan, dan nanti akan ada tugas dari Pak Azhar yaitu setor hafalan, atau nanti yang ya sekiranya terlalu berat boleh nanti membaca, tetapi nilainya akan berbeda yang hafal dengan yang membaca. Sekian dari Pak Azhar, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.